Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, kelas 11 CJ. Saya Abdah Pandia Pranata dari absen 5. Saya Bruno Himawan Nikale dari absen 10. Saya Syafar Argianti Alintang dari absen 33. Saya Zidniam Nabi Rizky absen 36. Saya Raffi Ramadhani absen 28. Di sini kami akan menggali informasi terkait makam Eyang Maduretno yang berada di Gunung Banca. Di Kabupaten Magetan, tepatnya di Gunung Banca, terdapat sebuah wisata sejarah makam. Makam Eyang Maduretno atau lebih dikenal sebagai GPRAY atau Sarean Ratu. Di sini sebenarnya ada dua makam, namun yang lebih terkenal adalah Eyang Maduretno. Dua makam tersebut adalah makam GPRAY Maduretno dan KPAH Ronggo Prawirdirjo III. Untuk makam utama berlokasi di bangunan rumah ini dan disusul dengan makam Ronggo Prawirdirjo III. Namanya siapa? Heri, Mas. Oh, okay. Bapak Heri. Okay. Bapak Heri asalnya Saking Pacitan. Oh, saking Pacitan. Sebelumnya jenengan ngertos sejarah makam nih, Pak? Nggih, sekedhik-sekedhik. Oh, nggih. Alasane jenengan teng mriki napa nggih? Nggih, mriki sekedar ingin napa niku? Menenangkan diri. Oh, ngoten. Kali ingin ngali napa niku? Tulis sejarah, ini kan sejarah saking Keraton Yogyakarta kan. Iya. Oke, sampun Pak, matur suwun nggih. Oh, nggih. Nggih, Mas. Suwun. Mari kita lihat lebih dalam isi rumah makamnya yuk. Kabupaten Magetan memang identik dengan pegunungan serta wisata Telaga Sarangan yang sudah tersohor di kawasan Jawa Timur. Ada banyak gunung di Magetan, antara lain Gunung Lawu, Gunung Blego, Gunung Bungkuk, Gunung Kukusan, Gunung Kendil, Gunung Argo Tengah, Argo Cupu, Gunung Sidoramping, dan salah satunya ini adalah Gunung Banca. Bagi kamu yang hobi mendaki, tidak salah mencoba satu-satu gunung di Magetan yang telah kita sebutkan dari ketinggian minimal sampai yang sangat tinggi versi Indonesia, yaitu Gunung Lawu. Namun ada hal lain yang juga tidak kalah tenarnya, yaitu misteri Gunung Banca yang kental dengan Anoman, di mana pada zaman dahulu, singkat cerita, si Anoman marah dan tidak ada yang bisa meredam kemarahannya. Akhirnya si Anoman melampiaskan kemarahannya dengan mancal atau menendang puncak Gunung Lawu yang melesat ke timur, dan akhirnya terbentuklah Gunung Banca ini.
Sejarah makam Gunung Bancak di Desa Giripurno. Pada tanggal 20 November 1810, Raden Ronggo Prawidiryo ketiga memaklumatkan perang Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Dendels. Pada waktu itu, Belanda mengadu domba Raden Ronggo dengan mertuanya di Yogyakarta. Dan terjadilah perang yang luar biasa antara Belanda dan pasukan keraton. Pada tanggal 17 Desember 1810 terjadi pertempuran dahsyat di desa Sekopan, Bojonegoro yang memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Pasukan Yogyakarta tidak ada yang berani melawan Raden Ronggo demi nama keluarga perlawanan tersebut. Diberhentikan karena yang dihadapi adalah Pangeran Dipukosumo, adik ipar sendiri Raden Ronggo Prawiro Dirho III memiliki prinsip yaitu lebih baik mati daripada menyerah kepada Belanda, hingga terjadinya konflik batin dalam diri Raden Ronggo Prawiro Dirjo III dengan Pangeran Dipukosumo yang hanya menjalankan perintah dari Sultan Habib II yang ditahan Belanda. Apabila Pangeran Dipukosumo tewas, Belanda amat senang karena duri yang berbahaya akan melenyap dan keinginan Belanda untuk menguasai keraton Yogyo akan tercapai dengan pertimbangan yang berat. Akhirnya Raden Ronggo memilih mati dengan pusaka sendiri, tombak sakti Kiai Blaber, dengan perang yang pura-pura setengah mati melawan Pangeran Dipukosumo pada tanggal 17 Desember 1810 di desa Sekaran, Bojonegoro. Gunung Bancak merupakan salah satu gunung yang ada di Magetan, yang bisa kamu jadikan jalan alternatif, camping atau sekedar latihan. Hiking untuk pemula di daerah Magetan. Ketinggian Gunung Bancak kurang lebih 625 mdpl, jadi cocok banget buat kamu yang ingin latihan mendaki gunung. Kula Pak Jiman. Oh, nggih, Jiman. Jenengan asli mriki, Pak? Nggih asli mriki. Oh, nggih. Jenengan ngertos sejarah makame mriku, Pak? Makam Madura. Nah, Nggih. makam Madurutno niku nggih kirang paham Mas, soalnya kula kelahiran tahun 1980 nake sing paham tenan niku nggih tiyang sepah-sepah ngoten niku. Oh, nggih. Teng mriki enten jero kuncine niku mboten? Wonten. Wonten nggih. Wonten. Oh, nggih. Niki kula tingali niku tinggal nggih sampun direnovasi ngoten. Nggih, sampun niki nembe direnovasi nggih taun niki. Tahun niki nggih. Nggih. Oh. Nggih nembe dados niki. Nggih. Kalih teng mriki niku pernah enten kejadian mistis ngoten, Pak? Nah, kejadian mistis niku nggih kathah Mas, Kathah, tapi nggih mboten setiap orang niku napa niku dingertosi ngoten lho. Ingkang tertentu mawon ingkang dingertosi ngoten niku. Nggih. Kalih teng mriki enten petugas kebersihane nggih. Nggih, nek petugas kebersihan biasane gotong royong Mas. Gotong royong. Nggih, masyarakat mriki niku. Seminggu Nggih, Pak? biasane sak wulan sepindah ngoten. Oh, Sak wulan sepindah. Nggih. Apa acara ngoten niku? Nggih. Damel makam niku. Penting. Kepentingane niku nak sing rame niku wulan sura, tapi nek ben dinten malam Jumat niku nggih kathah sing mriki. Oh, nggih, nyekar. Nggih. Napa selawatan nggih ziarah kathah ben malam Jumat ngoten. Nggih. Nggih, kula anu nama pernah dengar ngoten teng mriki enten
isu wonten pesugihan, damel pesugihan. Oh, nak pesugihan niku nggih ngapunten nggih Mas, nggih sanjange nggih wonten tapi daerah Gunung Bancak niki sanes mriki Mas. Sanes mriki. Mriko Oh, arane Seprecet ngoten. Seprecet. Nggih tapi nggih tetep Gunung Bancak tapi manggane mboten wonten mriki. Mboten mriki. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ajeng tangkret napa saderengipun nilai aslinipun griyane pundi nggih? Kula griyane nggih mriki mawon. Nggih. Namine sinten namine? Menawi nama kula dengan Asmon Dalem, Panggilan Dalem, Suratso Madu Nirwanto. Mekaten. Nggih, niki badhe tangkret sejarahe tentang makam Maduretno niku pripun asal usule niku pripun? Nggih. Niki criyos tutur nggih Mas. Nggih. Amargi ingkang criyos seratan menika nggih dereng napa menika kepanggih. Nggih. Dadi ana cerita tutur menika kan nalika Eyang Putri saderenge seda menika nggondo Sekar ingkang arum sanget. Nah menika beliau lajeng derek pirsa dhateng guru spiritual ugi guru ngaji beliau yang Kiai Kaliah. Nah menika Sekar menapa wonten tlatah pundi. Nah sabaten menika yang Kiai Kaliah menika madosi terus kepanggih terus maring pirsa bilih menika Sekar Tanjung wontene sak kidule Mas Pati. Nah sabaten mekaten yang putri menika maringi dawuh bilih mangke sampun titiwanjenipun sowan dhateng ngarsanipun Gusti kapurih disumarekaken wonten papan panggenan menika. Akhire kalih yang Kiai Kaliah menika redi nggih, redi utawi siti ingkang dimaksud menika diparing asma Ngerancang Kencana. Mekaten. Nggih. Terus napa niku ketinggalan makame nembe napa direnovasi ngoten nggih Mas. Ketinggalan nembe napa kayak anune bagus maksudnya nembe direnovasi ngoten napa kayak gazebone terus anune niku napa nggih gapuranipun niku nggih nembe taun iki napa maksudnya dalam anune niku nggih. Nggih. Menawi makame tetap Mas. Makamnya tetap. Iya, kalau makamnya ndak direnovasi tetap. Kalau untuk Pasebanan atau gazebo itu pembangunannya udah mulai 2 tahun. 2 tahun. Cuma untuk membuat lebih biar nyambung, jadi dibikin sama kayak Kota Gede yang namanya Bangsal Pengapit yang menika dibuat seperti dari kayu. Nah untuk pembuatan mempercantiknya itu baru tahun ini. Seperti itu. Terus untuk gapura dulu itu kan gapuranya tidak nyambung karena gapuranya gapura modern. Terus baru tahun ini juga direalisasikan gapuranya menika nuladani intinya gapura yang dibangun itu acuannya atau contohnya itu gapura Jogja, Keraton Jogja. Makanya di situ juga ada simbolnya Jogja. Seperti itu. Nggih, terus niki mireng-mireng saking lintang-lintang napa tirose napa enten pesugihan niku leres teng makame mriku napa teng daerah pundi niku kula badhe minta penjelasanipun sekalian tirose nggih. Nah terkait menika niku pun kula kathah duka wonten ingkang damel konten duka wonten YouTube menika kula pun kathah sanget maring pirsa bilih
Pesarianipun eyang menika sanes papan panggenan pesugihan. Ten mriku niku entenipun nggih ngalap berkah. Dados kula panjenengan menika menawi badhe sowan mriku nggih kirim doa badhe ngoten mugi-mugi Gusti Pangeran menika paring berkah lumantar eyang. Sami kalih kula panjenengan dhateng para wali, aulia, ngoten-ngoten niku enten nggih ngalap berkah. Kados ngoten. Nggih, terus niki napa nggih? Napa niku ben napa malam Jumat niku napa setiap minggunya malam Jumat niku napa enten tiyang ziarah teng mriku? Oh, mboten tamtu, Mas. Mboten tentu nggih. Mboten tamtu. Nggih. Yang kebanyakan itu malam Jumat Legi. Malam Jumat Legi. Terus Jumat Kliwon. Kalau Jumat Kliwon itu kebanyakan yang apa tuh kayak al berjanji. Oh, malah betul nggih. Ya, terus kalau malam Jumat Pon itu kataman. Itu yang sementara ini kegiatan rutinnya dua itu. Malam Jumat Kliwon, Jumat Pon. Untuk Jumat Legi itu biasanya kan karena wilayah Jawa Timur itu identiknya kan malam Jumat Legi itu malam yang untuk buat lelaku spiritual seperti itu. Terus itu napa paling jauh yang ziarah di napa makam Maduretno niku saking pundi mawon sak mengertenipun. Banyak Mas. Dari Surabaya ada, Semarang, Jakarta, Bogor, banyak. Kalau untuk karisidenan ya Madiun, Ponorogo. Itu Madiun, Ponorogo, Mas. Ya seperti itu. Nggih, terus sakderengipun teng makame kan napa enten kanan kirine enten makam niku nggih. Niku sintenipun kananipun sintene terus kirinipun sintene. Kan ada 3. Yang di tengah niku yang siapa niku Maduret nggih niku, terus kanan kiri niku sintene niku. Nggih. Kalau yang paling ujung sendiri sebelah barat. Ujung ya nggih. Ya, yang sebelah barat yang ada di cungkup atau di dalam itu dia adalah yang Kanjeng Pangeran Adipati Haryo Ronggo Prawirodojo yang ketiga. Nggih. Terus ingkang tengah yang putri Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Nggih. Terus ingkang paling timur sendiri menika Abdi Dalem. Nah, yang Kanjeng Pangeran Adipati Haryo Ronggo Prawirodojo kaping 3 menika kan garwanipun yang putri Kanjeng Ratu Maduretno. Nggih saged diwastani beliau menika pahlawan perintis kemerdekaan. Dados sadèrèngé pahlawan-pahlawan menika kados Pangeran Diponegoro, Sentot, ngoten niku pun perang, beliau niku pun perang rumiyin melawan company. Seperti itu. Terus beliau itu bapaknya Sentot Alibasah Prawirodojo, sekaligus mertuanya Pangeran Diponegoro. Seperti itu. Ya, terus itu di situ setiap minggunya apa ada pembersihan makam atau gimana atau pripun, maksudnya makamnya itu biar bersih itu ada petugasnya apa tidak, apa gotong royong apa pripun ngoten? Oh iya. Kalau untuk kebersihan itu ndak ada Mas gotong royong. Tugas kebersihan ya sama yang diberi amanah seperti yang saya lakukan itu gitu. Untuk kegiatan kebersihan itu sebenarnya enggak mengacu setiap 1 minggu atau Sabtu dan Minggu enggak. Cuma yang paling apa itu sering setiap siang, setiap pagi sampai sore lah, mungkin sekitar jam 2 jam 3 itu standby di atas itu Sabtu Minggu gitu. Kalau untuk hari-hari tertentu sebenarnya kayak malam pun sebelum ada peziarah, kayak peziarah yang mau apa itu sowan seperti itu juga dibersihkan sebenarnya seperti itu. Ini setunggal malih tanglet napa teng mriku niku enten kejadian mistis napa ngoten, setiap orang mengetahui napa maksudnya ada napa tidak ngoten, enten napa mboten? Karena saya itu
di dalam agama, mempercayai di dalam agama juga alam lain itu ada. Karena kita juga secara gaib itu kita juga mempelajari. Maksudnya mempelajari seperti ini, ketika kita agamanya, mohon maaf, agamanya kita agama Islam, Muslim, kita akan menyembah kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, di situ juga dia tidak terlihat, dia yang juga gaib. Jadi kalau pertanyaannya Mas tadi secara misteri, secara mistis itu insya Allah ada. Terus yang pertanyaan yang satu, apa setiap orang bisa melihat? Insya Allah enggak. Bukan hanya orang pilihan, sebenarnya kan tergantung kehendaknya Tuhan, kehendaknya Gusti Pangeran. Siapapun bisa ketika dia berkehendak, dan siapapun meskipun ada orang spiritual yang pintar ya seperti apa, ketika Tuhan tidak berkehendak pun juga tidak bisa seperti itu. Sekian vlog dari kelompok kami Dari Makam Madurno di Gunung Bancak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.